Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Sore lagi. Horas, Mas. Bos, Pak. Kalau melihat pemandangan di sini nih, di belakang Bapak keren. Waduh, di sini lebih keren lagi nih. Ini bagaikan di teater ya. Betul Ciater, Pak. Bukan bagaikan, memang di Ciater. Oh iya. Ini adalah sebuah glamping di sini, di sekitar teater. Tempatnya cari sendiri, tapi pemandangannya nih luar biasa ini. Keren banget kan? Nah, kalau tidur nanti di sini nih. Seperti ini situasinya. Kamarnya nanti boleh cek sendiri. Apakah suasana ini membuat Bapak terinspirasi atau tergoda? Inspirasi tergoda. Bisa dielaborasi nggak? Kita pakai kata-kata sulit ya Pak ya? Iya. Karena zamannya sekarang Zaman sulit. zaman sulit. Pakai kata-kata sulit biar sulit dimengerti gitu. Iya. Kira-kira tujuannya apa itu Pak? Ya karena sulit untuk mencari sesuatu yang mudah, dan memang yang mudah itu memang sulit dicari, maka yang ketemu yang sulit-sulit itu. Dampaknya apa? Dampaknya adalah agar orang yang dikasih pertanyaan sulit untuk menjawab. Jadi kesulitan itu memang sebuah kesulitan. Saya jadi makin bingung ini Pak. Memang saya bikin bingung, Pak. Iya, Supaya iya. kebingungan itu memang jadi bingung, Pak. Nah, Sebab kalau orang bingung, nggak bingung, itu bukan bingung, Pak. oh, jadi apa namanya? Itu Puyeng. bukan bingung. Itu akan mempengaruhi orang dalam menentukan seseorang ketika menilai seseorang karena misalnya membuat pertanyaan sulit sehingga sulit dijawab oleh yang menjawab. Biasanya itu kan dalam ujian Pak, ujian tes masuk perguruan tinggi, Iya. mau lulus ujian SMA, SD atau apa gitu. Tapi kalau misalnya dalam suatu dialog, talk show atau perdebatan, apa perlu melakukan hal-hal seperti itu membuat sulit, bingung lawan bicara kita? Ya sebetulnya secara umum ya normatif sekali ya. Bertanya itu mudah. Yang susah tuh memang jawabnya. Yang sulit itu jawab. gitu ya? Iya. Oh. Karena bertanya itu bisa dipersiapkan, bisa nyontek, atau bikin pertanyaan-pertanyaan yang aneh dan nyeleneh itu kan. Itu kan sulit. Katanya itu namanya jebakan Batman, bukan jembatan Gundala, juga bukan jebakan Spiderman gitu loh Pak. Iya. Tapi zaman sekarang udah gak ada Batman. Udah nggak ada Batman, dia tuh masih Superman. Tapi Superman ada Pak. Nah, kalau Superman itu menggunakan celana dalamnya di dalam. Kalau Superman celana dalamnya dipakainya di luar. Oh seperti itu. Iya, Superman. Coba lihat Superman, celana dalamnya kan di luar itu. Iya. Nah kan begini nih, supaya orang tidak salah pilih hanya gara-gara celana di dalam dan celana di luar kan gitu ya. Bagaimana sih menilai karakter seseorang Pak dari cara dia berdebat, dari cara dia berbicara gitu Pak? Begini, ini rada serius nih. Apa yang ada di pikiran kemudian dikonfirmasi ke dalam hati, ya, dipikir lagi, konfirmasi ke dalam hati, pikiran hati, kemudian menjadi sebuah keputusan, gitu ya. Nah, ketika keputusan itu dalam bentuk tindakan, tindakan itu bisa menjadi 3 bagian, bisa dalam bentuk tulis, ya, bisa dalam bentuk apalagi chatting atau WA, email, satu lagi adalah dalam bentuk perilaku. Nah, ketika debat kemarin itu kan lebih dominan melihat adalah perilaku. Nah, maka ketika perilaku itu dianggap tidak wajar, aneh, nyeleneh, tidak lazim, tidak sopan, tidak santun, macam-macam apapun, itulah ciri sesungguhnya dia. Karena apa yang ada di dalam pikiran dia adalah seperti itu. Gitu loh. Jadi mungkin tepat ya seorang penulis leadership itu bicara bahwa pikiran adalah wujud kita. Betul. Karena apa yang ada di pikiran kan baru abstrak. Konkretnya adalah ketika ada action, tindakan. Nah, tindakannya itu bisa dalam perilaku, gerak, tangan, tubuh gitu, atau ucap, itu kan voice, dan ada juga dalam bentuk narasi atau teks. Itu actionnya itu. Seperti itu. Jadi kalau menentukan jodoh
Jadi hanya memperhatikan itu sudah cukup atau ada hal lain yang perlu diperhatikan dalam hal menentukan jodoh, Pak? Ya jodoh kan ada faktor selain melihat apa tadi yang disebut dengan kemampuan melihat perilaku tadi ya, dengan ujung-ujungnya tindakan. Karena perilaku itu begini, sebetulnya ketika seorang bertindak itu kan ada tindakan yang memang akibat pikiran atau perilaku primer dan sekunder. Ya. Nah yang primer itu adalah memang ya orisinalnya sebegitu, tapi kalau sekunder yang kadang-kadang muncul kadang-kadang enggak gitu. Nah ketika yang primer itu tidur, maka yang sekunder akan naik, akan bertindak. Nah itu satu. Kaitannya dengan pacar tentunya tidak sesederhana itu ya, ada faktor Calon istri, calon suami loh, Pak. ya, calon suami, calon istri tidak sesederhana itu, karena butuh yang disebut dengan cinta gitu ya. Nah, selera gitu kan ya. Iya. Nah walaupun Anda berperilaku baik gitu ya, wah manis sekali ini bapak ini, tapi jobless, ya rasanya nggak dipilih juga. Kagak laku. Seperti itu ya. Kan itu rasional. Rasional. Emang mau kawin sama cinta? Iya. Jadi seperti Agnes Monica bilang, Dok, bukan hanya cinta atau perasaan tapi logika juga ya. Cinta itu sebetulnya adalah logika. Logika, tidak ada hatinya, tidak ada perasaan. Cinta itu full logika. Tapi katanya berdasarkan hati, atau orang Amerika bilang I love you full with my heart gitu. Ya, with my heart karena dia sedang tidak menggunakan pikirannya bercintanya. Gitu. Nah, contohnya begini ya, saya kaitkannya contoh begini. Ketika seseorang pacaran, cinta gitu. Yang tadi saya kasih ungkap, wah orangnya cantik atau ganteng gitu ya, calon pacar yang manis gitu ya. Kemudian jobless. Ketika jobless tuh saya nggak mau. Tapi kan ada masa depan loh, walaupun jobless siapa tahu nanti bisa dapat kerjaan yang bagus, bisa juga punya bisnis gitu loh, Pak. Ya kalau dia punya perilakunya bagus, artinya giat bekerja, orang pantang menyerah, determinasi tinggi. Tapi kalau sudah baik hatinya tapi males, kemudian nggak ada kerja, kita kan nggak bisa bicara tentang masa depan. Hati yang baik nggak cukup ya, Pak ya? Tidak cukup. Ya karena contoh tadi, atau sesudah berkeluarga, setelah menikah, kemudian satu dan lain hal terpaksa karena kakinya sakit, satu dan lain harus diamputasi. Kalau bicara tentang pakai hati, nggak tega lah, kaki harus dipotong pakai amputasi. Tapi ya udah dah, daripada kakinya nanti hilang malah merembet kemana-mana, CA-nya kabar kemana-mana, ya udah kita ikhlaskan lah, kita harus rela untuk diamputasi. Itu kan pikiran, bukan hati. Jadi logika tetap harus jalan ya? Logika harus jalan, ditimbang-timbang oleh hati, karena hati itu lebih ke arah moral, lebih ke arah social effect, gitu ya, lebih ke arah mungkin kepatutan. Nah itu hati. Seperti itu. Wah, ini sangat mendalam sekali nih, Pak. Pemandangan di sini memang bukan hanya untuk dilihat, tapi dilihat makna dan perlu didalami. Dinikmati. Ya. Termasuk cinta. Cinta itu bukan untuk dirasa, dinikmati. Mari kita menikmati pemandangan dengan penuh cinta.